Halo, assalamualaikum, selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu kembali dengan Ibu Ervi untuk mata pelajaran prakarya kelas 7. Tetap semangat belajar di rumah ya. Materi kita hari ini yaitu mengenai teknologi konstruksi miniatur jembatan. Oke, baik anak-anakku sekalian, simak videonya ya. Yang pertama adalah sejarah perkembangan dari jembatan. Jembatan merupakan sebuah sarana dengan struktur tertentu yang dibangun untuk menghubungkan dua atau lebih rentang hambatan fisik seperti sungai, jurang, lembah, dan jalan sehingga dapat melintas dengan aman dan lancar. Bagaimana bentuk jembatan pada zaman dahulu? Jembatan pertama kali dibangun dengan sangat sederhana dan alami, tanpa campur tangan manusia, seperti kayu besar atau batu besar yang melintang di atas sungai. Dari sinilah manusia mempunyai ide untuk membangun konstruksi jembatan yang dari waktu ke waktu mengalami perkembangan. Nah, apakah kalian mengetahui perkembangan jembatan pada zaman dahulu hingga saat sekarang? Baik, simak materi selanjutnya ya. Perkembangan jembatan dari setiap zaman. Yang pertama adalah jembatan zaman purba. Pada zaman ini, jembatan belum diakui sebagai hasil karya konstruksi karena pada zaman ini, manusia purba menggunakan batang kayu tumbang untuk menyeberangi sungai. Selanjutnya yang kedua adalah periode Romawi kuno. Zaman Romawi kuno dimulai dari tahun 300 sebelum Masehi dan berlangsung kurang lebih selama 600 tahun yang lalu. Pada zaman ini, teknologi jembatan sudah mulai berkembang. Nah, pada zaman ini jembatan dibangun sudah menggunakan kayu, beton, dan batu. Yang ketiga adalah periode zaman pertengahan. Zaman pertengahan di Eropa berlangsung dari abad ke-11 sampai dengan abad ke-16, sesudah runtuhnya Romawi. Bentuk jembatan lengkung dan pilar-pilar batu masih digunakan pada periode ini. Yang keempat adalah teknologi jembatan zaman besi dan baja. Periode ini dilatar belakangi adanya revolusi industri. Nah, pada periode ini jembatan besi dibangun dengan menggunakan prinsip-prinsip bentuk lengkung, terutama untuk jembatan jalan raya. Yang kelima adalah zaman jembatan gantung. Periode ini dimulai pada abad ke-18. Pada tahun 1825 dibangun jembatan gantung Main Street di Inggris dan konstruksi jembatan menggunakan menara batu sebagai pilarnya. Yang kelima adalah zaman jembatan cable stayed. Di Eropa, jembatan cable stayed berkembang dengan baik selama 3 dekade dan jembatan ini memiliki keunggulan yang lebih baik dibandingkan dengan jembatan gantung. Materi selanjutnya yaitu konstruksi jembatan yang ada di dunia. Anak-anak, silakan simak videonya ya. Konstruksi jembatan yang ada di dunia. Jembatan tidak hanya memiliki fungsi untuk menghubungkan dua lokasi atau lebih, tetapi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, sebuah jembatan juga dapat dijadikan tempat pariwisata karena keindahan konstruksinya. Berikut ini adalah beberapa jembatan di dunia yang memiliki keindahan yang menarik para wisatawan. Konstruksi jembatan yang ada di dunia. Ponte Vecchio. Ponte Vecchio merupakan jembatan tua yang dibuat di abad pertengahan di atas sungai Arno, Florence. Hal yang membuat jembatan berbeda dari yang lain adalah jembatan ini memiliki toko-toko yang bisa disewa oleh pedagang perhiasan dan souvenir sehingga hal itu semakin menambah keindahannya. Golden Gate Bridge. Golden Gate Bridge merupakan sebuah jembatan gantung yang sangat panjang yang menghubungkan wilayah San Francisco dan Marin County Utara. Proses pembuatannya membutuhkan waktu selama 7 tahun dan selesai pada tahun 1937. Millau Bridge. Millau Bridge terletak di dekat Sungai Tan. Jembatan ini dibuat dengan menggunakan tiang-tiang tinggi setinggi 343 meter untuk menopang jembatan agar menjadi kokoh. Selanjutnya adalah Tower Bridge. Tower Bridge memiliki bentuk seperti pintu gerbang kerajaan yang megah. Akan tetapi, ini bukanlah pintu gerbang kerajaan. Ini hanyalah jembatan gantung yang dibangun di atas Sungai Thames, London, dan Tower Bridge dibangun pada tahun 1886.
Selanjutnya adalah Jembatan Nasional Suramadu. Apakah kamu pernah mengunjungi jembatan ini? Jembatan ini dibangun selama kurang lebih 6 tahun. Bahan bangunan utama terdiri dari sekitar 650.000 ton beton dan 50.000 ton besi baja. Pembangunan Jembatan Suramadu menjadi salah satu bukti berkembangnya teknologi konstruksi yang ada di Indonesia. Konstruksi jembatan dirancang untuk tahan terhadap guncangan gempa yang dilengkapi sistem anti korosi pada fondasi tiang baja. Pembangunan jembatan ini dimulai pada tahun 2003 dan diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2009. Jenis-jenis jembatan. Jembatan yang ada saat ini dapat dikelompokkan menjadi berbagai jenis tergantung dasar pengelompokannya. Berdasarkan bahan bangunan utamanya, jembatan dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama adalah jembatan kayu. Jembatan kayu merupakan jembatan yang berbahan kayu, dan jembatan ini relatif pendek dengan beban yang diterima relatif ringan. Yang kedua adalah jembatan pasangan batu dan batu bata. Jembatan ini biasanya digunakan untuk bentang jembatan yang pendek. Yang ketiga adalah jembatan beton bertulang dan jembatan beton pratekan. Jembatan ini bahan konstruksi utamanya adalah baja dan umumnya digunakan untuk jembatan dengan bentang panjang. Yang keempat adalah jembatan baja dan yang kelima adalah jembatan komposit. Setelah kalian menyimak materi mengenai jenis-jenis jembatan, nah, apakah kalian mengetahui fungsi sosial dari jembatan? Fungsi sosial jembatan antara lain: 1. Untuk menghubungkan dua wilayah yang berbeda. 2. Mengatasi rintangan baik berupa air atau kemacetan. Dan yang ketiga, dijadikan sebagai tempat pariwisata. Prosedur pembuatan konstruksi miniatur jembatan. Kegiatan membuat konstruksi miniatur jembatan tidaklah sulit. Kita dapat memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar lingkungan kita sendiri. Sebagai contoh, seperti dari ranting pohon, papan, korek api, stik es krim, dan sedotan. Selanjutnya adalah bagian-bagian konstruksi jembatan. Sebelum kalian membuat konstruksi sebuah jembatan, kalian harus mengetahui dulu bagian-bagian dari konstruksinya. Yang pertama adalah bagian atas atau superstructure. Konstruksi bagian atas ini meliputi yang pertama adalah trotoar yang terdiri dari bagian sandaran dan tiang sandaran, lalu bagian peninggi trotoar, bagian konstruksi trotoar, lalu yang kedua adalah lantai kendaraan, yang ketiga balok diafragma, lalu yang keempat adalah balok gelagar, yang kelima ikatan pengaku, dan yang keenam adalah perletakan. Itulah bagian dari konstruksi jembatan. Bagian konstruksi jembatan yang kedua adalah bagian bawah atau substructure. Fungsi bagian bawah jembatan adalah untuk menerima beban-beban yang diberikan bagian atas dan menyalurkannya ke pondasi. Nah, adapun bagian dari konstruksi bagian bawah yaitu 1. Pangkal jembatan dan 2 adalah pilar. Selanjutnya adalah prosedur pembuatan konstruksi miniatur jembatan. A. Bagian-bagian konstruksi jembatan. B. Alat dan bahan yang digunakan. C. Belajar teknik pembuatan miniatur jembatan. D. Membuat rancangan konstruksi miniatur jembatan. Dan yang terakhir, membuat karya konstruksi miniatur jembatan. Demikianlah materi hari ini. Mudah-mudahan materi hari ini memberikan manfaat untuk kalian semua. Dan tugasnya adalah silakan kalian catat semua materi dalam tayangan video ini. Dan jangan lupa setelah menyelesaikan tugas atau mencatat, silakan kalian bantu orang tua kalian di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.